Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Di Pratama dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan judul proposal penelitian saya. Saya mengambil judul penelitian Analisis Pengaruh Good Corporate Governance atau GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai 2024. Latar belakang saya mengambil judul tersebut. Yang pertama yaitu GCG penting untuk keberlanjutan dan kinerja perusahaan. Saya mengambil sektor pertambangan karena menurut saya sektor ini strategis, kemudian di dalam menjalankan kegiatan usahanya banyak resiko-resiko yang harus dimitigasi. Yang ketiga, BEI mewajibkan penerapan GCG, meskipun dalam penerapannya efektivitasnya itu masih diperdebatkan. Periode penelitiannya adalah 2020 sampai 2024, mencakup periode pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan GCG terhadap perusahaan pertambangan di BEI dari 2020 sampai 2024. Yang kedua, bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Yang ketiga, apakah ada pengaruh yang cukup signifikan antara penerapan GCG dengan kinerja keuangan. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis tingkat keberhasilan penerapan good corporate governance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai 2024. Untuk mengukur tingkat keberhasilannya, kita akan menilai kinerja keuangannya melalui ROA, ROE, dan NPM. Yang ketiga, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah ada korelasi atau pengaruh antara penerapan GCG tersebut dengan kinerja keuangannya tadi. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan, tata kelola perusahaan, khususnya terkait dengan GCG dan kinerja keuangan. Manfaat praktisnya yang pertama bagi manajemen perusahaan bisa menjadi bahan evaluasi pertimbangan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG guna mendorong peningkatan kinerja keuangannya. Kemudian bagi investor, penelitian ini bisa memberikan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, penelitian ini juga bisa menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kajian pustaka. Kita bahas teorinya dulu. GCG sendiri adalah penerapan prinsip yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk efisiensi, akuntabilitas, dan nilai jangka panjang dari pengelolaan suatu perusahaan. Yang ketiga, diperkuat dengan pedoman etika dan perilaku perusahaan. Pada penelitian ini, kinerja keuangan diukur melalui indikator ROA, ROE, dan NPM. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan stabilitas, menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola dana yang dimiliki, aset yang dimiliki, untuk memperoleh hasil atau profit yang maksimal. Pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan. GCG
diharapkan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Indikator dari penerapan GCG ada salah satunya ya, yaitu memiliki komisaris independen, ada komite auditnya yang akuntabel juga, kemudian transparansi. Dampak dari penerapan GCG karena kinerja keuangan menjadi lebih stabil dan makin baik. Kerangka konseptual variabel X dari penelitian ini yaitu GCG. Kemudian variabel Y yaitu kinerja keuangan. Secara singkatnya, GCG membentuk sistem pengawasan. Sistem pengawasan menimbulkan atau membentuk efisiensi. Dengan adanya efisiensi, kinerja diharapkan meningkat. Metode penelitiannya melalui penelitian kuantitatif, pendekatan asosiatif, datanya adalah data sekunder melalui laporan keuangan, laporan tahunan yang diupload oleh emiten atau perusahaan pertambangan di laman BEI, analisisnya melalui regresi linear berganda. Populasi dan sampel yang akan saya gunakan. Yang pertama, populasinya perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai 2024. Sampelnya menggunakan purposive sampling berdasarkan laporan dan GCG. Jadi nanti dari semua perusahaan sektor pertambangan di BEI akan saya filter lagi apakah mereka menerapkan laporannya laporan tahunannya rutin atau tidak, terus kemudian penerapan GCG-nya apakah diterapkan atau tidak. Nanti kalau semisal dalam periode 2020 sampai 2024 mereka menerapkan kedua hal tersebut, maka mereka akan menjadi sampel dari penelitian ini. Teknik dan sumber data. Sumber datanya dari laporan yang diupload, laporan tahunan, laporan keuangan yang diupload oleh perusahaan di BRI. Metodenya dokumentasi, kemudian langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi, kemudian unduh telaah, menghitung ROA, ROE, dan NPM. Kemudian mengukur korelasinya antara penerapan GCG dengan kinerja keuangan tadi. Sebagai penutup, GCG diharapkan berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan. Fokus pada sektor pertambangan pasca pandemi guna memberikan kontribusi dan analisis yang lebih kuat. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan manfaat lain bagi pihak-pihak, bisa dari perusahaan itu sendiri, investor, maupun pembuat regulasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.